Nah, berikutnya adalah rangkaian logika N. Jadi, dengan menggunakan rangkaian kendali elektrik, kita bisa mengaplikasikan persamaan logika ke dalam rangkaian kendali elektrik. Kita lihat yang pertama, untuk N. N itu adalah pada dasarnya adalah rangkaian seri, rangkaian input seri. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini ada S1, ada S2 yang dikombinasikan secara seri. Ini adalah rangkaian seri. Kemudian persamaannya bagaimana? Persamaannya adalah L1 sama dengan S1 N S2. Di lampu 1 itu sama dengan kombinasi dari saklar 1 di N-kan dengan S2, atau dalam secara hardware-nya adalah dirangkaikan secara seri. Kemudian setelah itu tabel kebenarannya. Ini S1, ini S2, ini L1. Ini tabel kebenarannya. Maka pada saat S1 dan S2 0, pada saat keduanya tidak aktif, kita bisa lihat lampunya adalah tidak aktif, 0. Pada saat S2-nya aktif, S1-nya tidak, kita masih lihat bahwa lampunya tetap tidak aktif. Pada saat S1-nya aktif, S2-nya tidak aktif, maka L1-nya tidak aktif juga. Maka L1 baru aktif pada saat kedua ini tersambung. Berarti ini 1, 1, 1. Nah, ini tabel kebenaran untuk N. Jadi N itu outputnya akan aktif pada saat kedua inputnya itu adalah, atau seluruh inputnya, karena bisa lebih dari 2 sebetulnya, seluruh inputnya adalah aktif. Nah, berikutnya ini rangkaian kendali langsung. Untuk rangkaian kendali yang tidak langsung, ini yang ada di sini, tidak langsung, maka logikanya sama seperti ini. Logikanya sama seperti di sana. Hanya saja di sini untuk menuliskannya maka seperti tadi, koil K1 sama dengan S3 dan S4. Kemudian L2 itu sama dengan koil K1. Jadi sekali lagi, rangkaian logika N itu adalah rangkaian yang seri. Nah, berikutnya adalah rangkaian logika OR. Rangkaian logika OR. Jadi rangkaian logika OR itu adalah paralel. Sehingga ini bisa, rangkaian ini bisa kita tuliskan dalam bentuk persamaan logika, yaitu L1 sama dengan S1, tandanya plus, itu artinya OR S2. Tabel kebenarannya adalah S1, S2, kemudian L1. Kalau dua-duanya 0, dua-duanya tidak aktif, bisa kita lihat putus, maka L1-nya 0. Kalau salah satu aktif, S1-nya, S2-nya aktif, kita bisa lihat bahwa arus akan melewati rangkaian sini. Maka hasilnya 1. Kalau S1-nya aktif, S2-nya tidak, dia akan aktif, dan terakhir pada saat keduanya aktif, maka L1-nya akan juga 1. Berikutnya rangkaian logika OR yang ini sama seperti sebelumnya. Koil K2 sama dengan S3 OR S4. Kemudian L2 sama dengan kontak K2. Berikutnya adalah rangkaian logika NOT. Untuk rangkaian logika NOT, kita memiliki dua pilihan. Yang pertama adalah dengan menggunakan saklar normally close. Misalnya adalah S1, ini adalah L1. Maka kita bisa buat bahwa ini adalah L1 sama dengan inverse dari S1. Jadi not S1.
Nah, kemudian berikutnya kita juga bisa menggunakan relay. Contohnya misalnya begini. Ini adalah relay K1, ini adalah kontak K1, ini adalah S2, dan ini adalah L2. Maka kita bisa membuat dua persamaan di sini, yaitu coil K1 sama dengan S2 dan L2 sama dengan K1 inverse atau not K1. Yang kemudian ini nanti bisa dikembangkan, misalnya kita akan membuat logika NAND misalnya. Logika NAND ini adalah logika not AND. Maka yang kita lakukan adalah kita AND-kan dulu, baru kemudian setelah itu adalah kita buat not. Kira-kira seperti itu. Jadi misalnya begini, saya punya S3 dan S4. Ini adalah AND, S3 dan S4. Kemudian bagaimana cara untuk membuat dia jadi not? Yaitu kita masukkan ke dalam relay coil 2 dan kemudian kontak 2-nya adalah normally close. Ini kontak 2-nya adalah normally close. Nah, sehingga ini bisa kita susun jadi seperti ini. Jadi coil K2 sama dengan S3 dan S4. Kemudian L3 sama dengan K2 di inverse. Atau kalau mau kita gabungkan jadi satu, berarti L3 sama dengan S3 dan S4. Jangan lupa dikurung dulu. Kemudian di inverse. Jadi L3 sama dengan not S3 and S4. Nah, ini tabel kebenarannya. Truth table-nya adalah S3, S4, kemudian L3. Pada saat keduanya 0, maksudnya keduanya tidak aktif, S3 dan S4 tidak aktif, maka K2 menyambung, L3 berarti adalah nyala. Pada saat S3 kita tekan, S4 tidak, atau sebagian dulu ya. Pada S4 kita tekan, S3 tidak, maka ini adalah 0 dan 1. Ini belum menyambung K2-nya, maka K2-nya di sini kontaknya. Coilnya tidak aktif, kontaknya tersambung, sehingga L3 adalah 1. Begitu juga sebaliknya, kalau S3-nya aktif, S4-nya tidak, maka L3-nya tetap 1. Dan terakhir, kalau keduanya aktif, S3 dan S4 aktif, maka coil 2 aktif, kontak 2 tidak sambung. Maka kalau ini 1, ini adalah 0. Ini adalah truth table atau tabel kebenaran dari logika NAND. Nah, kita juga bisa membuat untuk logika NOR. Kita juga bisa membuat untuk logika NOR. Nah, logika NOR itu adalah OR yang kita notkan. Maka di sini kita punya dua buah saklar. Kita sambungkan, kemudian kita hubungkan dengan relay. Misalnya tadi, ya kembali aja lah contoh ya, S1, ini S2, ini adalah K1. Kemudian di sini adalah kontak K1, normally close. Ya, maka kita bisa tuliskan coil K1 sama dengan S1 or S2 serta lampu 1 sama dengan K1 inverse. Ya, kalau kita kombinasikan, maka L1 sama dengan
S1 or S2 di inverse NOR. Kalau kita lihat logikanya, ini S1, S2, L1, kalau keduanya tidak aktif, 0, 0, maka K1 tidak aktif, maka L1 akan aktif. Kalau salah satu aktif, maka K1 aktif. Kalau salah satu aktif, maka K1 aktif, maka L1 justru akan 0. Dan kalau dua-duanya aktif, K1 aktif, maka L1 juga 0. Ya, kita bisa lihat 100 ini kebalikan dari apa? Kebalikan dari S1 or S2. Kan 0, 1, 1, 1. Ini kebalikan, ini kebalikan, ini kebalikan, ini kebalikan. Nah, itu untuk logika. Kita sudah belajar tadi logika AND, logika OR, logika NOT, logika NOT OR, logika NOT AND. Nanti berikutnya setelah ini kita akan pelajari tentang rangkaian latching.